Selamat malam, salam sejahtera, salam sehat untuk semuanya. Ada beberapa pair yang nampaknya terjadi penurunan sangat dalam, atau bisa dikatakan tren penurunan. Di sini saya mau memberikan salah satu contoh apabila entry melawan tren yang berjalan ataupun yang sedang berlangsung. Seperti yang sudah saya sampaikan pada video-video sebelumnya, yang mana time frame yang memberikan arah kemana harga akan dibawa, kemana target jauh ataupun dekat pada setupnya BBMA. Dalam BBMA bisa dijadikan acuan yang mana signal datang dari BBMA, setup dari BBMA, dan entry dibuat dari signalnya BBMA. Di sini saya akan mencontohkan pada pair yang sangat jarang saya setup ataupun saya buat video, New Zealand USD. Di sini contohnya pada time frame daily. Ada candlestick yang membuat momentum. Maknanya memberikan arah bahwa ini adalah candle momentum ataupun bisa dikatakan momen berterusan. Apabila dilihat ke sebelah kiri, ini penurunan sudah sangat jauh. Untuk meyakinkan setupnya BBMA memang sangat sulit, karena banyak yang masih suka melawan tren. Sedikit saya akan mencontohkan bagaimana penurunan ini bisa terjadi. Di sini ada candlestick arah kukuh sell. Selanjutnya retest ke atas dan tidak mampu melewati MA5, 10 dan mid BB. Berlaku 3 candle ke bawah. Ini lebih dari 3 candle. Contoh di sini terjadi MHV. Boleh berikan garis di atas ini untuk mengetahui sebelum terjadinya penurunan. Boleh cek di H4 dan H1. Pasti di sana akan terjadi ekstrim H4, ekstrim H1 ataupun double ekstrimnya H1. Bisa dicek di sini. Di sini terjadi ekstrimnya H4. Selanjutnya boleh cek di H1. Apa yang berlaku di H1? Pasti di sana ekstrim ataupun double ekstrim. Ini cara mengetahui sebelum terjadinya penurunan, sudah tahu terlebih dahulu.
Ini penurunannya sangat tinggi, jadi posisinya sangat jauh. Di sini terjadi ekstrim. Saya sudah membuat contoh. Ini adalah salah satu teknik BPMA yang mana apabila ada ekstrim di H1, ekstrim di H4, bermakna di daily akan terjadi MHV. Bisa dilihat penurunannya ini semua berlaku re-entry. Kita sudah melihat sejauh ini untuk penurunan. Bisa kembali pada time frame-nya daily. Saya akan menunjukkan kenapa penurunan ini bisa terjadi dan kapan akan kembali ke atas. Menurut saya, entry mengikuti time frame ataupun arah tren itu sudah lebih dari cukup, tidak perlu melawan tren. Di sini sudah memberikan garis pada MHV-nya daily. H1 ekstrim, H4 ekstrim bermakna daily MHV. Selanjutnya boleh naikkan ke time frame-nya weekly ataupun monthly. Ini teknik yang bisa kita pelajari. Cek pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di sini? Di weekly tampak tren dalam penurunan. Dari atas nampak sekali tren penurunan. Selanjutnya cek pada time frame-nya monthly. Apa yang berlaku di sini? Nampak sekali tren dalam penurunan. Jadi entry sesuaikan dengan arah tren besar jika ingin entry-nya aman. Kembali lagi pada time frame-nya daily. Di daily di bawah nampak terjadi signal ekstrim. Apabila ingin mencari entry, pastikan setup-nya lengkap. Apabila ingin mencari buy. Jadi di sini saya hanya mencontohkan saat terjadinya ataupun potensi yang akan terjadi. Jadi tidak memberikan analisa market ini mau kemana. Yang pasti mengikuti arah tren akan lebih aman. Selanjutnya saya akan membuka pada pair yang lain. Apa yang bisa saya contohkan pada pair yang lain? Boleh ke AUD USD. Apa yang berlaku di sini pada time frame-nya daily? Di sini nampak pula terjadi momentum yang maknanya momentum berterusan. Jika dilihat di sini nampak dari atas di mana pembalikan itu terjadi bermula dari candlestick yang melepasi low BB. Ini jika di setup akan sama, di mana terjadinya MHV pasti H4 ada ekstrim, H1-nya terjadi ekstrim. Maka yang jadi acuan kemana arah market akan dibawa adalah time frame-nya daily, di mana dia memberikan candlestick arah kuku, selanjutnya momentum,
maka berlakulah seperti ini. Ini bisa dilihat persis sama yang New Zealand. Di sini bisa berikan garis di mana terjadinya MHV. Selanjutnya boleh cek pada time frame-nya monthly. Apa yang berlaku di sini? Boleh dilihat tren dalam penurunan. Boleh cek pada time frame-nya weekly. Apa yang berlaku di sini? Tren masih dalam penurunan. Jadi untuk entry mencari reversal, pastikan pada area-area yang kukuh, yang mana bisa dipastikan area itu benar-benar area reversal. Oke, selanjutnya saya akan memberikan contoh lagi pada pairnya euro. Boleh euro. Oke, di sini dicontohkan pairnya euro. Kita akan melihat pada time frame-nya daily. Apa yang berlaku di sini sehingga terjadi penurunan dalam. Sama, semua akan berlaku sama, di mana semua bermula dari struktur yang sering saya buat video. Bermula dari sana semua, berangkat dari MHV, selanjutnya membuat candlestick arah kukuh, membuat momentum, dan terjadi momentum berterusan. Nampak sekali, dan di sini nampak pula di mana terjadinya pembalikan dengan setup yang lengkap, berawal dari MHV dan kembali lagi ke atas membuat momentum, re-entry momentum, dan sampai lagi nggak mampu membuat momentum yang baru. Ini bisa dijadikan acuan bagi teman-teman dan rekan-rekan yang mana masih sering melawan arah tren besar. Ini untuk pairnya euro USD. Selanjutnya bisa yang dekat-dekat sini aja, boleh ke JPBU USD. Apakah ini juga berlaku sama? Boleh dicek di sini. Ini terjadi ekstrimnya pada daily. Selanjutnya memberikan arah kukuh sell dan terjadi re-entry, membuat momentum, dan pastinya akan menunggu re-entry. Ini berlaku sama. Bisa coba diberikan garis pada area tertinggi di sini. Cek di time frame atasnya, monthly dan weekly, sama. Akan terjadi penurunan karena tren dalam penurunan. Boleh pastikan pada time frame-nya weekly, berlaku sama. Di weekly membuat momentum. Selanjutnya boleh cek pada ini yang suka dikatakan arah berlawanan, yang mana USD di depan dan USD di belakang. Saya akan coba membedakan dengan USD Japan. Sini apa bedanya dengan USD Japan, yang mana banyak yang bilang yang satu B, yang satunya sell. Di sini nampak pada time frame-nya daily, yang mana tren dalam kenaikan. Nampak jelas MA50 di bawah mid BB. Maknanya ini tren dalam kenaikan. Jika dilihat di atas, candle mampu breakout top BB, maknanya ada momentum. Boleh pastikan pada dua time frame di atasnya, monthly dan weekly. Nampak di sini pun terjadi tren kenaikan, MA50 di bawah dan mid BB di atasnya.
pastikan untuk time frame-nya weekly. Di weekly sama tren dalam kenaikan. Di sini MA50 dan di sini mid BB. Jadi apabila tidak ada setup sell pada time frame daily, tidaklah perlu mencari setup sell. Setup sell akan bermula dari terjadinya candlestick arah kukuh. Selama tidak ada candlestick arah kukuh, tidak akan berlaku re-entry. Selama masih ada candlestick momentum B dan tren dalam keadaan naik, maka disarankan mencari entry-nya buy. Ini semua tidak ada yang saya setup. Jadi ini saya hanya menyampaikan ini adalah salah satu teknik bagaimana cara mengetahui di mana akan berakhirnya sebuah perjalanan atau bermulanya sebuah perjalanan. Yang mana apabila belum yakin dengan BBMA, setidaknya berbagi keyakinan. Coba kita akan melihat pada Fire Gold. Apa yang terjadi di sana? Pasti akan berlaku sama. Selama tidak ada candlestick arah kukuh sell, maka tidak selayaknya mencari sell. Apabila ingin mencari buy, pastikan di mana area untuk buy yang kukuh ataupun no kompromi. Ini salah satu cara mengikuti entry-nya BBMA. Semua saya sudah sampaikan. Jangan bermain-main di area re-entry. Signal datang dari BBMA, setup datang dari BBMA, entry pada tempat yang sudah disediakan BBMA. Tidak perlu mencari setup, menunggu setup terbentuk dan entry pada tempat yang sudah disediakan. Kira-kira seperti itu. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat buat teman-teman dan rekan-rekan. Terima kasih.